Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada bahasan kali ini saya mau berbagi tentang manfaat update artikel secara rutin. Kenapa ini penting dan bagaimana caranya? Oke, simak selengkapnya ya. Pertama, mendatangkan visitor, pengunjung ya. Jadi semakin banyak artikel yang teman-teman buat, itu akan semakin berpotensi untuk mendatangkan pengunjung. Meskipun satu artikel nggak bisa dapat di peringkat pertama, mungkin ada artikel kedua, artikel ketiga yang ada di tempat pertama. Selain itu, kalau teman-teman target kata kunci tertentu tapi nggak berhasil di page one, bisa jadi kata kunci lainnya yang ada di artikel tersebut menempati peringkat yang bagus, tapi teman-teman nggak sadar. Nah, buat ngeceknya teman-teman bisa buka Google Search Console-nya masing-masing. Tuh, kata-kata kunci yang masuk tersebut kan punya peluang. Jadi teman-teman bisa ngecek di situ di Google Search Console, dibongkar-bongkar aja ya. Intinya sih semakin banyak artikel, semakin banyak mendatangkan pengunjung. Cuma biar cepat banyak gimana? Ya update secara rutin. Update secara rutin itu maksudnya bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau yang bagusnya sih setiap hari ya buat blog baru. Apalagi sehari bisa 2-3 kali. Asal jangan mengorbankan kualitas konten, artinya ngejar kuantitas dan mengabaikan kualitas. Jangan seperti itu ya. Oke, yang kedua, merampingkan Alexa. Ya, jadi rutin update itu bisa merampingkan nilai Alexa. Jadi kalau teman-teman ngejar metrik seperti Alexa, DAPA, atau ya biasanya Alexa sih yang paling menonjol gitu. Teman-teman bisa kejar di update secara rutin. Saya udah ngebuktiin juga sih kalau update secara rutin Alexa bakal cepet ramping, bakal cepet turun. Kita ambil contoh cara ngeceknya, bisa teman-teman di salah satu website ini atau di Alexa-nya langsung bisa. Kalau ini kan sekalian di APA boleh. Misalnya saya ambil contoh Detik deh ya. Ini sih udah pasti ya, update-nya sehari bisa berapa puluh kali karena emang news. Nah, kalau teman-teman nggak sanggup ya sehari sekali juga cukup sih buat blog baru. 2 bulan atau 3 bulan awal coba aja geber setiap hari sekali. Jadi udah 3 bulan itu udah ada sampai 100 artikel, nanti enak. Gampang rankingnya. Tuh Alexanya juga ada kan ya, 96 tuh di Indonesia. Cakep. Teman-teman bisa cek di sini sekalian DAPA-nya. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak terlalu mendewa-dewakan Alexa karena kebetulan aja update setiap hari, jadi Alexanya makin turun gitu. Oke, udah jelas ya. Yang ketiga, menempati peringkat yang baik di mesin mencari. Jadi gini, gue udah pernah percobaan antara artikel yang update cuma sebulan sekali dan setiap hari secara rutin ya. Itu memang beda sih. Maksudnya gue tuh pernah nyoba compare dengan kata kunci yang sama gitu. Misalnya ambil kata kunci di APA Checker umpamanya ya. Di kata kunci ini gue nulis di blog yang rutin update sama blog yang sebulan sekali update, beda. Peringkatnya bisa lebih bagus yang ini loh. Tapi emang kan banyak faktor. Cuma berdasarkan pengalaman gue emang ngaruh banget sih. Jadi Google suka sama website yang fresh gitu ya, yang nawarin konten update setiap hari. Tuh, jadi kalau emang teman-teman fokus pada SEO, sebaiknya coba deh update rutin. Itu rutinnya nggak mesti setiap hari, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, yang penting rutin. Oke. Yang ketiga, memanjakan pengunjung setia. Yes. Jadi ada yang namanya unique visitor yang pertama kali datang ke website teman-teman. Ada yang namanya return visitor atau orang-orang yang udah pernah balik terus balik lagi. Pengunjung itu suka dengan website yang punya yang sering update ya. Jadi pas dia balik lagi nggak ada updatean, mungkin dia kecewa. Coba misalnya teman-teman cek buka forum ya, umpamanya yang paling sering update ya Kaskus umpamanya gitu. Kalau berita-beritanya begitu aja tuh nggak update, mungkin bakal ditinggalin pengunjungnya ya. Tapi karena dia kan ada lagi thread baru, jadi pada suka gitu. Apalagi kalau blog teman-teman ngebahas sesuatu yang spesifik kayak otomotif gitu ya, cara ngeprek motor atau
cara apa gitu ya, yang ya niche spesifik gitu, itu pasti bakalan disukain deh sama pengunjung. Kalau ada konten fresh lagi, soalnya tipikal pengunjung itu begini loh, ini gue praktekin, nyontohin ke diri gue sendiri ya. Kita suka baca konten tapi belum tentu dipraktekin tuh semuanya. Tapi yang penting dia tahu aja dulu, oh ternyata ini, ternyata gini, mau dipraktekin mau enggak urusan belakangan. Nah kita kan sebagai konten kreator ya, blogger juga kan konten kreator, kita mesti menyajikan apa yang pengunjung mau. Ya yang pengunjung mau ya rutin update ini. Jadi setiap dia datang dia nggak mau rugi, harus ada konten baru. Itu buat, untuk itu gue nyaranin sih emang setiap hari bagusnya ya. Si pengunjung juga tahu kan kemampuan si penulis, nggak mungkin loh dia bisa bikin 10 atau 20 tulisan sehari. Misalnya dia single fighter ya, susah gitu, kecuali dia media. Kalau media mah emang wajib ya. Kalau udah jelas, kita ke poin selanjutnya, menarik pengiklan atau guest post. Yes, pengiklan itu kalau misalnya teman-teman buka slot iklan mandiri ya di websitenya, itu mereka bakalan suka. Jadi pengiklan tuh suka sama blog-blog yang rutin update, tandanya itu kan termaintain dengan baik dan diurusin bener-bener. Dan lagi yang suka guest post nih ya, yang misalnya ada yang mau masang link ke web kita, dia juga kadang ngelihat, salah satu penilaiannya itu ngelihat ini blog aktif apa enggak gitu, diurusin apa enggak. Jadi ini pengaruh juga ya. Dan lagi biasanya yang pengen pengen konten placement apa sih bahasanya guest post itu, dia pasti ngelihat, satu karena sering rutin, dan kedua Alexanya ramping. Biasanya pengiklan suka yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau gue sih nggak terlalu ngejar, karena gue bukan blog gue bukan buat tempat konten placement ya, jadi gue nggak terlalu peduliin. Yang penting gue rutin update aja. Yang keenam, meningkatkan penjualan. Kalau blog atau web temen-temen ngejual sesuatu, itu rutin update bakal meningkatkan penjualan. Kenapa? Sebenarnya ini efek berantai dari mendatangkan visitor dan faktor SEO. Jadi gini, kalau teman-teman rutin update gitu, otomatis kan artikel-artikel tuh pada keangkat ya. Nih seperti terkait pada poin 3, bagus untuk SEO. Jadi nggak cuma satu artikel doang yang keangkat, kadang-kadang artikel-artikel lain juga bisa keangkat tuh, meskipun kita update yang mana gitu. Bisa jadi aja karena web kita roots ya itu sering kita update, sering kita kasih makan lah istilahnya gitu. Jadi dengan begitu SEO yang baik otomatis akan mendatangkan pengunjung yang banyak ya kan. Artikel pada di page 1, otomatis pengunjung pada berdatangan. Nah semakin banyak pengunjung, otomatis semakin sering terjadi konversi penjualan, dan itu bagus banget gitu teman-teman. Terus kalau ada yang nanya, bang web gua kan cuma jualan satu produk doang, terus gimana cara update nya? Lu bisa bikin artikel-artikel terkait tentang barang dagangan lu gitu. Misalnya teman-teman jual baju atau pakaian, kan bisa aja cara mencuci baju yang benar atau gimana ya, intinya yang berkaitan dengan pakaian atau cara memilih pakaian dan sebagainya lah. Banyak ide kata kunci yang seperti itu. Jadi intinya teman-teman bisa buat artikel yang berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri. Itu salah satu strategi sebenarnya. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya manfaat-manfaat penting dari update artikel. Intinya buat dari gue pribadi, rekomen banget buat update artikel secara rutin. Selanjutnya, bang, gimana caranya update artikel? Artikel itu bisa diupdate dengan 2 cara. Pertama, bikin konten baru. Kedua, recycle konten lama gitu. Update artikel baru ya teman-teman berarti mesti bikin konten yang baru ya, yang unik, yang belum pernah ditulis sebelumnya, itu bisa. Atau yang kedua, recycle konten lama. Jadi konten-konten yang lama yang udah out of date ya, yang udah sepertinya kadaluarsa dan nggak berlaku, bisa teman-teman improve tuh. Misalnya ditambahin poin baru lagi, atau yang sekiranya udah nggak relevan dihapus, diganti teksnya dengan yang relevan lagi. Nah itu juga bisa bisa ningkatin peringkat juga loh. Misalnya saya ambil contoh, peringkat artikel teman-teman tuh ada di halaman kedua.
pas sudah diupdate itu bisa jadi di halaman pertama nomor 9, nomor 10 gitu. Itu bisa itu, dan sering gue lakukan kayak gitu. Dengan catatan konten itu udah sebulan atau 2 bulan lah, biasanya 2 bulan apa 3 bulan. Jadi intinya dia memperbaharui konten yang lama agar lebih relevan. Udah ya, mungkin udah jelas materi kali ini. Itu aja yang biasa gue bagiin. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas dan patah-patah. Jangan lupa di subscribe channelnya biar gue bisa bagiin apa yang gue tahu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.